Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 5, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 5 ini. Sub pokok bahasan A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sub pokok bahasan B, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sub pokok bahasan C, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan membahas sub pokok bahasan B, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaannya ini untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Makin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Jadi berawal dari aktivitas perhimpunan pelajar di negeri Belanda dan klub-klub belajar yang dipimpin oleh Soekarno di Bandung, maka dibentuklah Partai Nasional Indonesia. Selain itu juga ada Partai Bangsa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Raya. Partai Nasional Indonesia atau PNI ini didirikan tahun 1927 yang dimotori oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono, Budiarto, dan Dr. Samsi. Kemudian PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik yang berpengaruh pada saat itu. Nah, apabila kita bandingkan berdirinya berdirinya PNI, Soekarno waktu itu adalah baru berumur 26 tahun. Jadi usia yang sangat muda sekali. Tapi masih punya semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik. Sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajah pada saat itu. Nah, dalam Kongres PNI ini mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperatif. Nah, berita ini memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pemerintahan kolonial Belanda ini akhirnya menangkap para pemimpin PNI. Kemudian tokoh-tokohnya ini disidangkan di Pengadilan Bandung tahun 1930. Nah, dalam persidangan itu Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat. Namun karena lemahnya posisi Indonesia saat itu, maka para tokoh ini dinyatakan bersalah. Nah, dengan dipenjarakannya para pemuda Indonesia bukan berarti menyurutkan semangat juang para pemuda kita. Bahkan sebaliknya, gerakan perjuangan para pemuda semakin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat ada beberapa pejuang yang berasal dari kaum muda seperti W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Beliau dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938. Jadi sekitar berumur 35 tahun. Jadi W.R. Supratman ini merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, penutupan Kongres Pemuda kedua di Gedung Indise Club, W.R. Supratman ini memperdengarkan lagu ciptaan beliau berjudul Indonesia melalui gesekan biolanya. Sehingga semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Nah, hingga saat ini lagu Indonesia itu kita kenal dengan sebutan Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan kita. Kemudian yang kedua ada Hairil Anwar. Hairil Anwar ini adalah
penyair angkatan 1945. Beliau ini dilahirkan di Medan tanggal 26 Juli 1922. Jadi puisi yang terkenal itu berjudul Aku. Nah, berkat puisi ini beliau sering dijuluki sebagai si binatang jalang. Hairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti Kerawang Bekasi, Aku, dan masih banyak lagi karya beliau. Nah, belum genap usia 27 tahun, Hairil Anwar meninggal dunia. Nah, walaupun hidupnya singkat, Hairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat di dunia sastra Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah Robert Walter Mongonsidi. Walter Mongonsidi ini merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado tanggal 14 Februari 1925 dan wafat pada tanggal 5 September 1948. Berarti usianya baru 24 tahun. Jadi banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter Mongonsidi. Jadi pada tanggal 28 Februari 1947 beliau ditangkap oleh Belanda, kemudian kakinya dirantai dan dikurung di balik trali besi. Jadi Walter Mongonsidi ini divonis mati tanggal 26 Maret 1949. Kemudian Robert Walter Mongonsidi ini banyak menulis rangkaian kata yang penuh makna yang menunjukkan kesetiaan pada Ibu Pertiwi. Seperti kata raga boleh mati tetapi perjuangan jalan terus. Setelah itu ada I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai ini beliau dilahirkan di Carangsari, Badung tanggal 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan salah seorang anak dari seorang camat di Petang. Jadi beliau tertarik dengan dunia militer sejak kecil, kemudian bergabung di HIS Denpasar, lalu melanjutkan ke Mulu di Malang. Kemudian melanjutkan pendidikan di Coro, Magelang, dan pendidikan artileri Malang. Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 45, Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai perlu melakukan konsolidasi dengan pemimpin TKR Pusat yang bermarkas di Jogja. Kemudian di Jogja beliau dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Nah, kembali dari Jogja ini beliau diberikan bantuan persenjataan. Ngurah Rai mendapatkan kenyataan bahwa Nika atau Belanda pada waktu itu menduduki Bali dan mempengaruhi Raja-Raja Bali. Nah, kemudian bersama pasukan berani mati beliau yang beranggotakan sekitar 96 orang dengan nama Ciung Wanara itu pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tangsi atau markas polisi Belanda di Tabanan. Dengan sukses, semua senjata dan amunisi dikuasai. Bahkan Wagimin yang waktu itu merupakan komandan Tangsi memihak pejuang kemerdekaan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Nah, hal inilah memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Kemudian pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur sampai pada pertahanan terakhir daripada pasukan Ciung Wanara ini di Desa Marge, Tabanan. Kemudian I Gusti Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan atau perang habis-habisan. Nah, akhirnya I Gusti Ngurah Rai dan pasukan berani matinya, yaitu sebanyak 96 orang dengan pasukan Ciung Wanara ini meninggal semua. Perang itu dikenal dengan istilah Perang Puputan Margerane. Puputan artinya perang habis-habisan. Marge itu tempat perang, yaitu Desa Marge, dan Rane itu perang. Nah, peristiwa ini terjadi 20 November 1946. Nah, maka mulai saat itu tanggal 20 November diperingati sebagai Perang Puputan Margerane. Jadi waktu itu Ngurah Rai mungkin dari lahir 1917 kemudian meninggal tahun 46, berarti umur beliau baru sekitar 29 tahun, berarti masih sangat muda sekali. Kemudian selanjutnya kita akan bicarakan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah
cinta bangsa dan tanah air. Artinya Sumpah Pemuda berisi ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, inilah wujud dari cinta bangsa dan tanah air, atau dengan kata lain nasionalisme, yang dinyatakan oleh para pemuda tahun 1928. Kemudian ada persatuan. Di Sumpah Pemuda ini merumuskan ikrar oleh pemuda dari berbagai daerah, bagi suku, agama, dan golongan yang berbeda. Nah, perbedaan ini tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ikrar ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Jadi dalam arti lebih sederhana bahwa rela berkorban itulah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas, serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Jadi rela berkorban ini adalah untuk kepentingan orang banyak didahulukan, untuk kepentingan bangsa dan negara didahulukan demi memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian yang keempat, itulah mengutamakan kepentingan bangsa. Jadi Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda tersebut dalam merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tidak mementingkan daerahnya atau golongannya masing-masing, tetapi pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Kemudian yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, latar belakang suku, agama, para peserta Kongres Pemuda ini tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Jadi berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Nah, pemuda menerima dan menghargai perbedaan itu demi terwujudnya satu bangsa, yaitu Indonesia. Nah, kemudian yang keenam, semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan ini dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasari oleh saling menyayangi dan tanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluargaan. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia ini adalah bersaudara hingga harus saling menghormati, saling menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Karena gotong royong ini merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga memiliki nilai kerjasama. Jadi para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemudian kemerdekaan bangsa Indonesia ini merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Baiklah, sahabat belajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas sub B. Nah, sekarang kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan ini ada manfaatnya, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas sub pokok bahasan C, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.